kembali guys. Hai Kak Elis, Anda yang pertama bergabung. Kak Fahrul halo, Kak Francisca, Kak Zulfika. Seperti yang saya sampaikan, hari ini saya akan live dengan ID Derms. Saya akan minta ID Derms untuk join bareng saya, ya kan? Saya akan sharing dengan teman-teman berkaitan mengenai skincare. Apa itu skincare? Dan kemudian, halo, dokter panutan saya, dokter senior saya di HIPMI, dokter yang juga pengusaha yang dengan beliau berkaitan tentang skincare. Jadi sebelum saya akan mulai berbincang dengan Dokter Dharma, ini saya kenalin dulu ya gengs, ini adalah Dokter Dharma. Salah deh, Dokter Dharma, nih harus jelas. Beliau ini adalah seorang dokter spesialis kulit dan kelamin, yang juga merupakan dosen, juga merupakan pengusaha, paket komplit lah kira-kira seperti itu. Dan kalau teman-teman juga belum kenal apa itu ID Derms, saya kenalin dulu ya. Jadi platform ID Derms ini merupakan platform Instagram untuk edukasi bagi semuanya, tentunya untuk seputar kulit, kelamin, dan estetik medis. Dan semua kontributornya itu merupakan dokter spesialis kulit kelamin, anggota perhimpunan Perdoski. Perdoski. Jadi kalau teman-teman ingin tahu info lebih lanjut berkaitan kulit kelamin dan juga estetik, selain Anda bisa mengikuti Instagram dari Perdoski, Instagramnya juga bisa follow ID Derms. Oke, sahabat ID Derms, saya langsung saja ya. Selamat malam, Dokter Dharma. Selamat malam, Manur. Apa kabar? Dokter Dharma sehat. Ini Dokter Dharma sehat, di Bali, sehat. Teman-teman. Di Bali. Atau selalu sehat ya, Dok? Sehat selalu. Covid sudah nurun sih, mudah-mudahan ya, Man. Udah 1000-an sekarang. Oke lah. Pantau terus. Jadi selamat bergabung juga untuk semua sahabat ID Derms ya, tentunya dari berbagai macam pelosok Indonesia. Acara apa ini? Ini acara bincang-bincang untuk yang belum bergabung ya atau belum tahu ya. Ini coba saya ketik ya, bincang tentang skincarean bersama Dharma. Dan ID Derms. Saya perkenalkan kepada teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya pengen tahu lebih jauh, bisa langsung saja ya. Nanti teman-teman tanya di komen. Nanti akan saya sampaikan kepada Dokter Dharma seputar pertanyaan teman-teman. Tapi dokter, kalau kita misalnya masih awam nih ya, kan banyak banget ini. Sering kita dengar berseliweran di mana-mana. Skincare. Sebenarnya apa sih skincare itu, Dokter Dharma? Iya. Jadi emang sekarang tuh lagi viral-viralnya skincare. Istilahnya bahkan sekarang orang bilang apa? Racun skincare. Skincare jadi racun. Jadi semua pada peduli sih artinya. Racun ya, skincare sekarang juga jadi racun ya, Dok? Iya, bilang racun skincare bukan hanya cewek, cowok, sekarang remaja udah semua pada urus skincare. Nah, kalau skincare-nya apa sih gitu loh? Kalau skincare namanya skin kan tahu kulit, care ya perawatan. Jadi kayak kalau skincare ya bahan-bahan untuk perawatan kulit. Jadi perawatan kulit itu maksudnya biar kulitnya itu lebih kinclong lah, lebih bagus lah. Orang sekarang kan pengennya kulit itu benar-benar terawat lah, bukan hanya kesehatan tubuhnya, tapi kesehatan kulitnya jadi nomor satu sekarang. Jadi skincare itulah secara simpelnya yaitu bahan-bahan perawatan kulit. Jadi mulai dari sabun, sunscreen dan lain-lain. Oh, jadi skincare itu mulai dari awal kita pembersih, pelembab, serum, segala macam itu rangkaiannya, satu rangkaian semua itu namanya skincare ya, Dok ya.
Jadi Iya, nggak cuma betul, betul. misalnya night creamnya doang namanya skincare, atau mungkin Bukan, apa namanya unblocknya doang itu namanya skincare, bukan ya dok ya? bukan. Semuanya lah. Jadi semua macam-macam tuh namanya skincare. Artinya bahan-bahan tuh buat ngerawat kulit. Jadi biar kulitnya tuh ya kinclong. Bukan hanya kinclong juga sih. No, jadi sekarang tuh orang pikirnya sehat, jadi jangka panjang. Nggak pengen tambah usia, tambah tua. Sekarang orang tuh pengennya tambah usia, tambah muda. Jadi biar Iya lebih. dok, kayak itu loh dok, kayak artis-artis Korea tuh loh dok, saya iri banget deh dok. Nah, makin tua tuh mukanya makin glowing dok, nggak berkerut keriput dok, sedih banget deh dok, mukanya ya bisa bagus gitu. Saya ini dok, dokter bisa lihat, saya tadi ngomong sama follower saya dok, ini kalau dilihat ya dok ya, ini muka aslinya Manohara dok ya, karena temanya skincare. Saya sengaja dok nggak mau pakai kosmetik dok, karena biar Wes. orang-orang pada paham apa tuh skincare ya dok ya. Nah sebenarnya skincare itu nih ya dok ya, biar pada paham follower saya Ya, ya, dok ya, 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 ya. itu obat, kosmetik, atau apa sih dok? Karena kan kadang-kadang Oke. dia kita bisa lihat di toko-toko yang umum-umum itu juga dijual dong. Kalau Ya, dokter ya, bilang ya. kayak sunblock macam-macam itu. Tapi ada juga Oke. yang di klinik-klinik harus pakai resep. Nah, sama nggak sih dok sebenarnya skincare-nya itu tuh? Oke, jadi gini, no. Jadi biar gampangnya, ya, kalau orang tuh sebenarnya kalau yang biasa dipakai orang tuh yang paling dekoratif, kayak tuh pakai lipstick kan, pakai kan lipstick, pakai bedak. Nah itu kosmetik. Nah kemudian Hmm. kalau yang harus ke dokter, jadi orang tuh untuk ngobatin ya sekolah dulu, jadi dokter bertahun-tahun lah. Itu nanti ngeluarin obat. Nah itu namanya obat, golongan obat. Nah skincare itu sebenarnya tengah-tengah. Jadi kalau ngomongin skincare artinya kalau kita ngelihat efeknya, jadi harus sabar untuk di tengah-tengah. Maksudnya kalau mau cepet cantik selain filter kan tempolin aja make up jadi langsung mulus. Nah, kalau Iya, mau kayak saya kalau siaran kan mukanya mulus banget ya dok ya. Tapi ya kalau itu misalnya masuk Instagram dok pakai aplikasi langsung kinclong muka saya dok. ya. Kemudian kalau pakai obat juga hasilnya bisa lebih cepat. Jadi tapi itu harus dokter. Nah, kalau skincare nih yang tengah-tengah. Nah, jadi artinya efeknya perlu ya perlu butuh waktu. Ada perbaikan tapi butuh waktu. Tapi tidak hanya seperti kosmetik. Kalau kosmetik kan hanya apa nanti setelah dibersihin cuci muka ya udah hilang. Kalau ini nanti mau pak nggak mau pakai apa sudah dibersihin wajahnya itu sudah tetap kelihatan fresh, lebih bagus lah kelihatan gitu. Gitu. Jadi Hmm. ini follower saya bilang, kenapa kok agak layu? Iyalah ya layu, belum pernah ketemu sama Bang Gongyo. Ini mah jelas kangen sama Gongyo saya nih, bukan karena nggak pakai skincare. Memang ini baru mau bahas skincare, memang belum, ya kan? Biar milihnya bener, makanya ini mau bahas sama dokter Dharma. Dok, tapi Ya, ya, ya. kalau kadang-kadang kan kita masih bingung ya dok ya. Ya, Skincare itu cuma buat perempuan. ya, Apa ya. skincare itu kalau laki yang pakai, ih kamu ganjen banget sih. Sebenarnya skincare itu buat siapa sih dok? Nah, jadi kembali ke kan ngomongin skincare. Ya, artinya yang selama yang punya kulit ya itu perlu skincare. Jadi kulitnya perlu dilawat. Jadi mau sekarang tuh udah mulai mau cewek, cowok, bukan lagi mikirnya jadi kayak banci lah, kayak apa namanya kurang kurang apa terlalu gemayu lah kalau cowok. Nah itu semua orang itu sekarang butuh skincare. Jadi makin lebih sadar sih, no. Jadi emang butuhnya dari dulu. Cuman sekarang orang kan udah lebih ngerti lah bahwa kesehatan itu penting. Ya, COVID ini banyak perbaikan lah orang-orang. Jadi selain hanya efeknya nggak bisa kemana-mana, tapi orang makin pintar lah dan makin peduli dengan kesehatan. Cuman dok sekarang ini kan gara-gara pandemi ya dok ya, kita kan Ya, makin banyak banget gitu ya kalau kita lihat mulai dari di Instagram ataupun di TikTok di macam-macam ini kan namanya skincare nih macam-macam bentuk dan rupanya dok, dan ya, ya. datangnya dari mana aja ya, apalagi kadang-kadang kalau kita nggak ngerti nih, kadang-kadang kalau kita lihat nih yang dari luar negeri itu ya dok ya, yang kadang kita nggak tahu ini sebenarnya kandungannya apa, ini sebenarnya bagus apa enggak, dan ini nih aki apa abal-abal. Nah ini sebenarnya perkembangannya kalau catatan dokter Dharma nih sampai sejauh mana sih per skincarean ini dok? Kalau per skincare nih gini ya, no. Jadi kan kalau hitung-hitung ya aku kan lulusnya 2009 ya, artinya 12 tahun lalu jadi dokter spesialis kulit. Kalau dulu itu mah skincare nggak terlalu kurang lah perkembangannya. Jadi artinya orang bahkan yang beredar tuh banyak kan abal-abal.
masyarakat itu terutama masih nggak sabaran lah, generasi micin lah, generasi mie instan. Jadi orang dikit-dikit tuh pengen cepat hasilnya, nggak peduli mau dia berbahaya atau enggak, dan mungkin karena nggak tahu juga, tapi intinya mereka pengen kelihatan lebih kinclong lah, lebih cepat hasilnya. Jadi dan pengawasan mungkin kurang ketat juga ya. Jadi waktu itu banyak sekali tahun-tahun sebelumnya, 10 tahun lalu tuh benar-benar banyak sekali skincare beredar yang nggak jelas lah, nggak jelas efeknya. Dan kemudian banyak juga obat ya, artinya dokter kan ngeluarin obat, nah obat itu dijual sembarangan, jadi akhirnya efeknya tuh banyak macam-macam. Kita di dokter tuh banyak ketemu pasien yang datang-datang lagi iritasi, kayak mukanya merah, mukanya gosong. Kayak Nah, aku nih ya dok ya, banyak jerawat tiba-tiba ya. iya, jerawatan banyak gitu, kayak gitu sih macam-macam banget. Nah, kemudian kalau di orang pun beli skincare tuh ya nggak tahu-tahu, pokoknya beli temennya pakai apa ikutlah, jadi nggak benar-benar sembarangan banget. Artinya orang-orang yang terlalu peduli skincare tuh apalah, pokoknya dia pengen cantik, temennya pakai apa udah pakai. Nah, kalau sekarang ini beda banget nih. Jadi ini kan kita pandemi udah 1,5 tahun ya. Dari mulai sebelum pandemi itu sudah mulai ngetren sih. Jadi orang sekarang nih, anak-anak sekarang ya, saya gaulnya sama anak-anak SMP, SMA sekarang, ingredient skincare yang kecil-kecil itu mereka udah ngerti. Kalau dulu sekedar baca doang males ya. Kalau sekarang udah ngerti, udah bisa milih ini bahan apa, ini cocok buat siapa atau apa, benar-benar berubah sekarang ya. Kemudian sekarang perkembangan skincare itu orang tuh mau sabar, tahu bahwa sesuatu yang instan itu nggak baik. Jadi sudah oke lah, dan edukasi-edukasi ya, contoh seperti ID Derm kayak gini, ini sangat bagus banget. Jadi bisa dari infonya dari dokter langsung, dari dokter. Karena kadang-kadang kalau yang kuak-kuak ke bidang beauty juga banyak banget. Jadi artinya orang bilangin seperti ini, pakai ini langsung mulus, ini itu setelah dipakai nggak mulus-mulus. Nah, jadi kalau dari info dokter itu akan lebih jelas, nggak memihak ya. Jadi kadang-kadang kalau dari brand-brand tertentu kadang-kadang kan memihak ya, maksudnya pasti lebih bagus lah. Kalau dari dokter pasti infonya sesuai dengan kebutuhan kulit. Nah, kemudian perkembangan skincare akan datang nih, No. Jadi saya lihat sih sekarang skincare sekarang udah bagus-bagus, varian udah macam-macam. Dan makin ke depan itu skincare itu akan makin populer, makin bervariasi banget pilihan. Dan inilah tantangan untuk kalau teman-teman tuh milih-milih skincare itu ya sebaiknya diperhatikan, nanti harus konsul ke dokter lebih bagus, yang mana lebih cocok. Jadi bukan hanya klaim-klaim macam-macam. Untuk bahan-bahannya, ingredient tuh yang akan datang tuh udah makin canggih-canggih kemungkinan loh. Jadi semacam stem cell. Pernah dengar kan stem cell? Jadi semua itu tujuannya sekarang untuk membuat kulit kita tuh lebih bagus, lebih tahan. Kemudian ada namanya probiotik. Jadi sekarang probiotik bukan hanya untuk minuman. Jadi sekarang skincare pun sekarang udah mau ke arah probiotik. Kemudian ada mikroba di mikrobiom namanya yang di kulit. Nah, itu sekarang makin banyak diteliti dan makin banyak skincare akan mengarah ke sana. Jadi akan makin canggih banget ya. Jadi pelan-pelan mudah-mudahan sih ya, ini kan tren yang terbaik itu sebenarnya pencegahan. Jadi kalau emang trennya adalah pencegahan, maksudnya orang-orang udah perawatan lebih dini, jadi nggak perlu terus-terusan pakai obat. Jadi ada waktunya kapan pakai skincare, kapan pakai obat. Gitu. Emang kapan sebenarnya kita udah boleh pakai skincare ya dok ya? Khawatirnya kan kalau terlalu cepat pakai skincare nanti cepat terkontaminasi, kulitnya tipis. Nah itu kadang-kadang kayak gitu tuh dok, ada yang ngomong nanti kulitnya cepet tipis, nanti uratnya nih gampang iritasi, kelihatan. Ada yang ngomong kayak gitu, bener nggak sih dok? Nah, itu yang sering salah, no. Jadi yang sering salah dan sering kejadian-kejadian mungkin dulu ya, ada penyalahgunaan obat-obat yang dijual sembarangan, gitu ada efek samping, misalnya jadi iritasi, jadi ada uratnya kelihatan. Nah, tapi sebenarnya bukan seperti itu. Kalau pakai skincare itu kalau dari usia remaja, sebenarnya utungan umur sih nggak ada batasan pasti ya. Tapi intinya kalau sudah mulai bermasalah kulit, ingin mencegah lah, itu dari umur 12 tahun sudah bisa. Bahkan kalau kita bilang anak-anak sekarang kan mulai SMP, SMA awal itu sudah mulai kadang itu kan udah mulai jerawat tuh dok, hormonnya ya, hormonal. Iya, itu betul hormonal. Jadi itu udah istilahnya takdirnya ya. Jadi udah tambah usia, udah mulai puber, udah mulai naksir-naksiran, mana mungkin naksir siapa dulu umur berapa. Jadi itu udah mulai hormonalnya aktif. Nah, itu udah mulai jerawatan. Nah, jadi saat masih awal-awal seperti itu sudah bisa perlu menggunakan skincare. Tapi yang paling penting juga kalau dia nggak sembuh dengan skincare, itu ada saatnya ke dokter. Jangan semua
dipaksain skincare aja, karena tetap kalau yang dia tidak mempan dengan skincare itu harus menggunakan obat, itu harus ke dokter. Oh gitu. Jadi kalau misalnya pakai yang lagi hits itu nggak apa-apa ya. Ini Kalina Mutia, ownernya Stiku Puis. Ini ada komen, ada TikToker followernya banyak. Sekarang ngeluarin skin laris manis. Jadinya dia kayak sereyet. Nggak apa-apa ikut-ikutan gitu. Tapi nanti kalau misalnya udah jerawatan, Pak Dokter yang ngurusin ya. Ya itu benar. Tren-tren seperti itu juga ini loh. Jadi itu saya bilang tadi. Jadi kadang-kadang kalau tiap orang itu jangan juga terlalu lihat yang viral semua diikutin, karena emang ini benar-benar semuanya kayaknya bagus banget, jadi kandungannya ini bisa mutihin, siapa sih nggak mau, jadi bisa mutihin, bisa lebih kencang, lebih bisa jerawatnya hilang. Nah, tapi itu belum tentu, makanya harus lebih cerdas, bahannya apa, kulitnya bagaimana, dan bukan hanya jenis kulit sih, no. Jadi seringkali kondisi kulitnya seperti apa, kondisi masalahnya seperti apa, apakah jerawatnya. Tapi gimana cara mengenali kulitnya supaya ketika kita milih skincare nih ya dok, sebelum akhirnya ada masalah di kulit kita, itu mengenali awalnya gimana supaya kita tahu skincare yang pas? Ya, jadi kalau ngenalin tuh sebenarnya kalau saya bilang kalau skincare itu pakainya bukan hanya cukup hanya jenis kulit, tapi perlu tahu kondisi kulit yang saat ini. Jadi maksudnya orang misalnya ngerasa oh saya udah lahirnya tuh saya berminyak, jadi itu kondisi awal. Tapi dalam perjalanan mungkin sudah nyoba-nyoba skincare macam-macam, aktivitas, ternyata dia agak kering nih. Jadi itu kondisi saat itu yang perlu penanganannya yang penting. Jadi kalau misalnya kering, prinsipnya hanya menjaga sebenarnya kalau menggunakan skincare. Jadi kalau dia kulitnya kering, dilembabin. Kalau terlalu berminyak, ya dikeringin. Ya, itu prinsip awalnya. Tapi kalau ada masalah, no, jadi misalnya kayak jerawat nih, kayak mana ada yang jerawatnya bernanah nih, merah-merah, ini kan dipencetin tuh, nggak boleh tuh sebenarnya. Iya sih, aku hobi banget soalnya tangan aku suka gatel kalau kopek-kopek gini. Jadi hitam-hitam bekas tuh ya, berarti nggak boleh banget. Jadi makanya sering orang nyari obat bekas tuh apa sih? Ikat tangannya. Kira-kira. Jadi tangan itu jangan sering megang-megang, nah itu yang penting. Jadi maksud saya, jadi kalau misalnya jerawat, terus jerawatnya parah nih, mau dia umurnya belasan tahun, masih baru-baru ini, kemudian kondisi kulitnya seperti itu, nah itu perlunya kapan perlu obat, kapan perlu hanya skincare. Itu yang paling penting. Jadi karena sering kali kalau lihat yang viral, oh nih buatin jerawat, kasih before after, kasih testimoni yang ya abal-abal lah kadang-kadang. Nah itu malahan tambah parah, ujung-ujungnya ke dokter. Jadi ada saat yang dimana kalau memang sudah bermasalah, sudah tipe jerawatnya agak berat, sedang sama berat lah kita kategori, itu mau tidak mau butuh obat. Kalau namanya butuh obat, itu harus ke dokter. Dokter pun gampang sekarang, udah bisa chatting-chattingan, video call, jadi online, bukan alasan ya. Lah. Bisa lihat-lihat dokter-dokter yang pas di ID Derms, mana dokternya gitu ya, atau mungkin di perdosi.id itu ada semua ya. Mau cek ini benar apa bukan dokternya, ini terdaftar apa enggak, semuanya ada di situ ya dok ya. Jangan sampai ke dokter abal-abal ya dok ya. Dok, juga dok ya, orang kadang bilang, makanya jangan beli skincare murahan, beli skincare yang mahal. Udah keluar duit jutaan, beruntusan itu buka dok. Gimana itu dok? Nah benar, jadi harga itu bukan itu yang penting. Jadi sebenarnya yang penting itu adalah ini bahannya apa, bahan ini cocok nggak, bukan hanya cocok sih, no. Jadi misalnya gini, kadang-kadang ini orang lagi jerawatan ini kita ngertinya bahwa penyebab jerawat tuh produksi minyaknya banyak, sama ada sumbatan pori-pori, artinya numpuk lah sumbatannya. Nah, kalau kondisi kayak itu, yang paling penting itu adalah diangkat sumbatannya. Jadi itu perlu bahan-bahan yang sifatnya mengangkat sel kulit mati. Jadi itu ada namanya bahan eksfoliasi. Anak-anak sekarang udah pinter nih, ada AAH, BHA, retinol, dan lain-lain. Nah, kalau dia sudah tepat bahan itu digunakan, mau dia harganya murah, mau harganya mahal, itu kurang lebih hampir sama. Tapi kalau ternyata, kalau orang mikirnya, dia yang penting skincare-nya mahal, merek, sekarang tuh skincare udah 1 biji tuh 2 jutaan, 3 jutaan. Tapi ternyata bahannya itu menyedihkan. Habis itu ternyata
Itu ternyata bahannya ternyata nggak ada kandungan untuk mengangkat sel kulit mati gitu. Diolesin terus jerawat meradang, diolesin semacam hanya untuk melembabkan aja. Jadi tanpa tanpa efek mengangkat sel kulit mati ya nggak sembuh-sembuh. Nggak ada efek seperti itu. Jadi bukan harga sih yang lebih menentukan, tapi jenis bahan yang harus pas dengan kondisi masalah kulitnya. Bukan hanya jenis kulit, tapi masalah kulitnya. Oh gitu. Tapi sebenarnya kalau kayak saya jerawatan gini ini apa sih dok? Tadi kan dokter bilang sumbatan ya dok ya. Ya, ya, Cuman ya. saya dengar itu ada kayak skin barriers itu apa sih dok? Nggak paham sih dok. Oke, tetap sebenarnya gini no. Jadi kalau jerawat, tapi kalau kayak Mano ini contoh ya, kalau orang tuh kalau remaja itu baru jerawatan. Kalau yang kayak Mano itu istilahnya post pubertas acne. Jadi jerawat udah hilang masa pubernya, puber lagi. Jadi lebih ke faktor hormonal dulu yang bikin. Jadi faktor hormon. Jadi intinya ke produksi minyak. Produksi minyak itu banyak faktor. Jadi contohnya salah satunya Tapi bisa ya adalah pakai skincare ya dok sebenarnya yang ngobatinnya ya. bisa. Masih belum banyak meradang seperti itu bisa. Yang penting tangannya diikat dulu, dia pegang-pegang ya. Jadi kalau produksi minyaknya banyak, ya itu faktor hormon. Nah, hormonnya dikendalikan, kemudian sel kulit matinya diangkat. Nah, kemudian kalau skin barrier itu sebenarnya pertahanan kulit. Pertahanan kulit yang normal. Itu sama seperti kayak tembok rumah, Nano. Jadi tembok rumah kalau skin barrier itu sama jebol seperti semua dok berarti dok. bukan. Jerawat tuh nggak murni ke banyak kaitan sebenarnya ke skin barrier. Jadi skin barrier itu seperti tembok rumah, istilahnya perlindungan. Dia seperti benar-benar seperti batu bata sama minyaknya. Jadi skin barrier itu ada lapisan batanya, itu adalah sel kulit sama minyaknya, lemaknya. Jadi itu ngelindungi banget. Jadi kalau pas ada kuman atau apa itu dia bisa membantu. Tapi kalau jerawat nggak banyak sebenarnya kaitannya ke sana. Tetap masalah utama di jerawat itu adalah sel kulit matinya numpuk sama produksi minyaknya. Jadi skin barrier nggak terlalu utama banget sih peranannya pada terjadinya jerawat. Tapi kalau paling kalau pas ngobatin jerawat tuh seringkali kan pakai, tapi saya bilang tadi ngangkat sel kulit mati kan dikikis-kikis lah istilahnya. Nah itu kadang jadi kering kulitnya, terkikis terlalu banyak itu rusak skin barriernya. Nah itu jadi iritasi. Tapi itu namanya iritasi bukan jerawat. Kalau jerawatnya tetap produksi ini sama sumbatan gitu. Sumbat-sumbatan lah. Makanya skincare-nya itu untuk membuat agar kulitnya itu nggak tersumbat ya dok sebenarnya ya dok ya, untuk mencegah jadi, supaya jerawat tidak tersumbat, jadi jerawatnya nggak muncul ya dok ya. Tapi dok kalau udah terlanjur kayak begini, udah bekas-bekas begini, bisa dok pakai skincare? Bisa. Jadi gini no. Jadi kayak Mano itu utama ya. Tadi kan saya bilang hormonnya itu karena post pubertas masih ini kan faktor hormonal, faktor dalam. Kalau hormonal aja, jadi produksi minyaknya banyak, itu kalau nggak tersumbat itu nggak apa-apa. Nah, yang nyumbat salah satunya itu sering make upan tadi. Kan ada ngaku tuh, ya, make upnya mau nggak mau ditebel-tebelin. Nah, jadi yang penting skincare yang utama Mano bersihin yang benar. Jadi bersihin yang jadi sabun kayak cleansing kayak mau double cleansing. Jadi benar-benar sampai nggak ada sumbatan sama sekali. Nah, itu. Kemudian baru ya bersihinnya itu karena pencegahan. Kalau bekas-bekas kayak gini sebenarnya selama nggak muncul yang baru itu hilang kok, hilang berapa minggu tuh udah hilang. Tapi kalau masih kebiasaannya jadi kayak masih make upnya tebal, masih banyak, nah itu yang penting. Jadi jangan sembarangan gitu. Jadi itu milih skincare itu ternyata kayak milih jodoh, nggak boleh sembarangan ya dok ya, benar nggak Kak? Perlu mak comblangnya. Kak Jol Sandi, ini ada Kak Jol Sandi dari halo Jol Sandi. 9 ya. Boleh lo nanya sama Dokter Dharma ya kalau mau tanya. Ini tadi ada yang tanya Dokter Dharma prakteknya di mana, di Bali ya. Dokter Dharma aku bantu jawab, Dokter Dharma prakteknya di Bali, jauh ya. Tapi bisa loh kalau mau tanya di IG-nya Dokter Dharma juga bisa nanti, atau di ID Derms juga nggak apa-apa. Dok, tadi dokter bilang kan yang penting adalah pencegahannya ya. Skincare itu bisa dipakai pencegahannya. Tapi dok, kalau kita ini kayak saya nih ya dok ya. Salah satunya pencegahan adalah menggunakan skincare untuk membersihkan kulit. Nah, berapa kali sih sebenarnya kita nih normal membersihkan kulit? Khawatirnya nanti kalau sering-sering membersihkan kulit, tadi dokter bilang skin barriernya rusak, terlalu terkikis banyak, akhirnya habis itu benteng pertahanan bobol pemirsa.
Oke, jadi Gimana tuh, Dok? bersihin kalau bersihin wajah ini kadang-kadang gini juga ya. Jadi ada dilema juga ya. Yang standar sih orang bilang kan 2 kali. Artinya kan dengan asumsi aktivitasnya cuma sekali. Maksudnya pagi bersihin wajah, itu cuci muka, habis itu pulang dari kerja, sore malam cuci muka, ya udah 2 kali. Tapi pada yang orang yang bermasalah berjerawat, kulitnya berminyak, itu nggak bukan harus fix 2 kali no. Jadi pernah saya ada pasien juga ngomong kayak gitu, Dok, saya padahal dia aktivitasnya lagi habis keluar rumah sering, kemudian mukanya udah berminyak banget. Jadi dia tetap harus 2 kali, karena kalau lebih dari 2 kali akan bermasalah. Sebenarnya nggak kayak gitu. Lihat dulu kulitnya. Kalau memang kulitnya agak berminyak, kemudian dia kelihatan apa namanya berminyak banget lah habis aktivitasnya berdebu ya, itu wajar, nggak masalah digunakan lebih dari 2 kali. Kembali lihat kulitnya. Jadi belajar sekarang bukan hanya ingredient, saya selalu tekankan belajar untuk kenali kulit saat ini. Kalau udah sampai ada kering-kering, artinya udah iritasi, ya Tapi stop ciri-cirinya dulu. kalau udah kering itu gimana, Dok? Kering itu kelihatan kayak ngelupas-ngelupas ya. Jadi kalau orang kayak nggak mikirnya, oh kalau kering tuh artinya ini apa? Kalau ngelupas tuh tandanya kulitku mau ganti nih, mau jadi kulit baru. Ya, Oh, salah. jadi Jadi ular. Enggak sisik, ya, Dok? bersisik ya bener ya, bersisik, Oh, iya, 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 bersisik. iya, 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 Mulai iya. agak kelihatan merah-merah, apalagi kalau kena matahari. Nah, itu udah jelas itu adalah iritasi. Nah, kalau sampai iritasi, sebenarnya solusi pertama sih cari tahu apa yang bikin. Yang sering bikin itu adalah pembersih, sabun, kemudian toner, dan kemudian bahan-bahan yang kayak serum-serum yang mengandung eksfoliasi. Nah, itu yang diperhatikan. Kalau ada bahan-bahan itu yang membuat, stop sementara dulu. Stop sementara. Kalau kulitnya memang apa namanya kering, sensitif, bisa dipakein pelembab. Tapi kalau sudah mulai normal, ya udah stop dulu. Kita fokus misalnya kulitnya diobatin dulu jerawatnya. Jadi emang ada seninya sih, no. Jadi dan ini kayak orang masak lah. Jadi kapan kepedesan, kapan terlalu ini perlu diatur dosisnya Oke. pas gitu. Ya. Ya, 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 ya. Dok, tapi kalau kadang kita milih skincare itu kan banyak macamnya, banyak mereknya ya yang dijual di pasaran umum ya. Belum termasuk kalau misalnya kita datang ke klinik. Nah, kadang-kadang kita sendiri ini kalau yang lagi rajin itu kan kita bisa lihat satu-satu ingredientsnya apa, terus habis itu ini kegunaannya apa, atau mungkin kalau Ya. kita lagi banyak waktu kita bisa lihat di Perdoski, kita bisa lihat infonya di ID Dom gitu ya, Dok ya. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kita nggak sempet kan main ambil gitu aja nih, Dok ya. Nah, ada nggak sih, Dok, bahan-bahan berbahaya yang harus kita hindari nih ya, Dok? Misalnya paling Ya. nggak sekilas kita bisa baca kalau misalnya di kandungan-kandungan yang ada di skincare itu yang paling enggak jauh-jauh deh, jangan kita pakai karena jangka panjangnya ini nggak bagus buat kulit kita. Ya, ya. Nah, bahan berbahaya itu yang paling sering itu merkuri, no. Itu berbahaya, bahkan kadang-kadang nggak terlalu kelihatan efek Masa, Dok? berbahayanya. Iya, jadi misalnya kalau pakai bahan yang bermerkuri, itu bukan apa namanya langsung kelihatan gosong atau apa, enggak. Bahkan itu hasilnya kinclongnya banget. Jadi kalau orang pakai suatu produk skincare, apalagi tidak berbepom dan tidak bukan obat yang dikeluarkan oleh dokter dan apotek, itu hati-hati. Karena hasilnya itu kadang masih cerah-cerah aja, bahkan lebih cerah, lebih kinclong daripada orang pakai skincare biasa. Tapi Oh, yang terburuk bahayanya adalah bisa merusak organ. Namanya organ. oh bisa ya, Dok Tahu-tahu ya? bisa ke ginjal. Jadi orang tiba-tiba misalnya Lah, udah berapa kan pakainya di muka kok bisa sampai ke ginjal, Dok? keserap dia. Jadi diolesin, masuk ke darah, ke muter-muter-muter. Jadi akhirnya di ginjal kan saringan ya. Jadi saringan, dia itu kan merkuri itu logam berat. Jadi kayak itu jadi diam di sana, jadi akhirnya malah kan merusak ke ginjal. Dan itu yang berbahaya itu pertama merkuri, itu paling sering banget. Nah kemudian yang bukan berbahaya ini kadang orang pukul rata ya. Kadang ada satu berbahaya. Berbahaya itu artinya memang tidak boleh dipakai sama sekali. Artinya itu bukan suatu rekomendasi. Ada juga yang namanya obat. Obat itu dia berbahaya kalau di tangan orang yang salah. Artinya Oke. kalau dia obat itu adalah kalau dokter yang meresepkan, dokter memeriksa pasiennya dan ini cocoknya pakai ini, yaitu obat itu biasanya seperti hidroquinon, antibiotik krim, kemudian ada juga tretinoin asam vitamin A, itu
tidak berbahaya kalau di tangan dokter. Ada dosis-dosis tertentu yang bisa diatur sama dokter. Itu bisa digunakan. Dan tapi kalau dijual bebas itu yang nggak boleh, itu yang berbahaya. Nah kemudian kalau yang lagi satu ada bahan-bahan yang bisa menimbulkan iritasi. Bahan-bahan menimbulkan iritasi itu juga sebenarnya tidak berbahaya secara umum, tapi pada orang-orang tertentu, pada kulit-kulit tertentu itu kadang-kadang bisa menimbulkan iritasi. Contohnya misalnya pengawet skincare, kemudian ada juga pengharum skincare. Itu pada bahan-bahan tertentu ini kadang bisa menimbulkan iritasi. Iritasi artinya tadi kering, merah, nah itu bisa seperti itu. Nah jadi tinggal diatur penggunaannya. Jadi bukan murni berbahaya, tapi berbahaya pada kulit-kulit tertentu. Oke, jadi ada hal seperti itu yang harus dibedakan. Jadi jangan sekarang orang pada pukul rata dan yang sering gini, no, jadi yang saya lihat ya, orang tuh kadang-kadang mikirnya, oh ini obatnya apa? Udah BPOM nggak? Kalau sudah berlabel BPOM, itu pasti obatnya adalah aman. Tanda kutip adalah aman. Aman itu maksudnya tidak mengandung obat berbahaya karena sudah dites. Nggak perlulah di lab-lab khusus gitu, nggak. Jadi yang penting kalau sudah berlabel BPOM dan resmi itu pasti sudah aman. Tapi apakah dia tepat? Nah ini yang penting. Nah, jadi kayak mana misalnya lihat di pasaran tuh ada semeja lah, ada krim gitu misalnya. Nah, tapi kalau apakah yang ambil ini warna merah, kuning, hijau macam-macam, apakah tepatnya untuk kulitnya mano? Nah, ini yang perlu dokter yang perlu menginikan. Kalau nggak ngerti isinya, dokter yang perlu memilihkan. Kalau sudah mulai belajar skincare, belajar kenal kulit, nah itu baru disesuaikan, itu pilih yang tepat. Ya, itu yang sekarang orang sering salah gitu. Temen saya sudah pakai berbepom, habis itu bahannya ini, klaimnya seperti ini, bisa ngilangin jerawat. Saya pakaiin, kok nggak hilang jerawat saya? Nah, itu sering sekali. Tapi jerawatnya nggak hilang, malah bawa temen, Dok. Terus bawa temen nggak cuma bawa satu, bawa sekampung kayak yang di TV saya ini, Dok. Dia bawa temen satu komponen ya. Iya. Bawa Anak-anaknya belum lahir lagi tuh di perut. Kan ada yang kecil-kecil di dalam. Sedih banget kan jadi ada pokoknya ini kesempatan buat tanya sama dokter Dharma tentang perskincarean ya, Dok ya. Cuma Dok, kadang-kadang ini kan ini boleh nanya langsung loh ya sama dokter Dharma ya. Boleh. Semuanya ya, geng aku semuanya ataupun gengnya ID Dem boleh langsung tanya sama dokter Dharma di kolom komen, itu saya buka memang sengaja supaya bisa langsung tanya. Tapi Dok, kalau bicara tentang skincare ya Dok ya, kayak saya ini kan orangnya kan paling ini banget ya. Untuk menghaluskan kulit harus banyak makan toke. Yang ada kamu bokeh buat beli toke, keles, ya kan? Iya. Dok, toke rumah lagi mahal ya. Cuman Dok, apa namanya, kalau misalnya kita mau milih skincare, kayak saya ini kan kadang kan, oke, kita udah beli skincare. Skincare itu berdasarkan dari klinik yang memang dokter udah cek gitu ya misalnya ya. Nah, seringkali penyakitnya suka kayak lupa gitu Dok ya, kelewat. Nah, itu atau kadang-kadang kalau misalnya kita aplikasikan, misalnya kita terlalu rajin nih, kadang-kadang kulitnya tiba-tiba merah-merah gitu Dok. Tapi giliran males, terus habis itu beruntusan lagi. Nah, ini serba salah juga nih Dok. Kita mulai dari yang pertama Dok. Ketika kita pakai misalnya nih ya, ini Dok ya, terus habis itu merah-merah nih Dok. Nah, yang itu dulu nih Dok. Ini apa yang harus dilakukan ketika kita udah misalnya datang ke dokter, pakai skincare yang dikasih, obat yang dikasih, terus habis itu merah-merah. Oke. Nah, jadi gini, kayak tadi kalau ke dokter itu ada namanya skincare yang dikasih, yang artinya yang umum, nggak ada yang bervariasi, ada yang kandungan obat. Nah, ini obat itu biasanya seperti kayak tretinoin namanya. Itu biasanya kalau ngobatin jerawat, itu mencerahkan, meremajakan kulit. Nah, itu ada namanya tretinoin. Nah, cara makainya ini yang paling penting. Jadi cara makainya itu. Ini kadang-kadang kalau kayak aku kan, nggak boleh ya. Cara make seberapa banyak itu PR banget. Jadi itu seni banget. Jadi ngasih tahu orang seukuran setitik segini dipakai kurang rata Dok. Jadi kurang banyak Dok. Jadi sering berdebat loh. Nah beneran itu. Jadi sering kali kita berdebat. Ini kebanyakan Bu, ininya makainya. Enggak Dok, sedikit beneran saya pakai sedikit. Itu selalu pasti orang ngomongnya kayak gitu. Jadi, tapi kalau saya sih selalu ngomong, kulit itu nggak bisa bohong. Jadi maksudnya kalau kulitnya sampai merah, iritasi, itu sebenarnya bukan tujuan pengobatan. Itu artinya dia kebanyakan penggunaan.
Jadi yang perlu caranya itu adalah pertama sih harus disedikitin. Artinya sedikitin tuh jumlahnya disedikitin, waktunya dijarangin. Itu dulu. Itu perlu adaptasi. Kan butuh, namanya kita berhubungan dengan skincare, jangka panjang kan, kenal. Nah itu perlu waktu juga. Jadi nggak bisa langsung nempel gitu lah. Jadi perlu waktu untuk perkenalan dulu. Jadi adaptasi dulu. Jadi jarangin, kadang bisa berapa seminggu sekali, mungkin seminggu 2 kali. Setelah itu kalau udah nggak ada masalah, bisa lebih sering. Nah, cara lainnya itu bisa dengan menambahkan pelembab pada penggunaan bahan-bahan yang iritasi tadi. Kalau dia kering-kering tadi, jadi kayak tadi ngomongin skin barrier, kalau kondisi-kondisi agak iritasi kayak tadi, merah, nah itu balikin skin barriernya dengan menggunakan pelembab-pelembab tadi, sehingga dia lebih kelihatan lebih tahan lah kulitnya, gitu. Oh, jadi kulitnya nggak bisa bohong. Orang bisa bohong, kulitnya nggak bohong, pemirsa ya. Jadi dokter nggak bisa dibohongin. Niatnya pengen cepet ditemplok semuanya. Aduh, aku kemarin nggak pakai, aku templok sekarang. Nggak bisa, pemirsa. Yang ada mukanya merah-merah. Dokternya nggak bisa dibohongin. Begitu dilihat kulitnya, Bu, Ibu kebanyakan pakainya. Cuman dok, kadang-kadang kan kita nih kalau emang mungkin saya ya dok ya, mungkin saya ini kadang-kadang kalau misalnya pakai skincare ya itu tadi dok, kemarin gue nggak pakai nih, gue tambah-tambahin deh biar cepet nih, pengennya kan biar cepet gitu dok. Terus habis itu kadang-kadang kalau pakai skincare didobel-dobel, udah pakai serum, udah pakai ini, udah pakai ini, udah pakai ini, apalagi kalau misalnya kita beli yang umum nih ya dok ya, tanpa resep dokter nih ya, tanpa resep dokter kan semuanya kan ada, kita beli gampang banget ya dok ya, terus kita beli semua dok, Iya, pakai semua dok. Ada dampaknya nggak sih dok? Ada banget. Ya udah Jadi pakai, jadi gini ya dok, udah pakai serum, terus pakai apalagi tuh krim apa, semua kita pakai lah dok pokoknya, biar glowingnya maksimal kayak artis-artis itu loh dok. iya, itu dampaknya ini apa? Makanya saya sering menyamakan tuh kayak orang makan, jadi mau orang masak lah misalnya. Sekarang kandungan itu misalnya ini ada kecap manis, kecap asin, habis itu ada gula. Semua tuh pasti ngaku barangnya ini bagus, ini pasti bisa mencerahkan, bisa ini mengandung kandungan ini yang bisa ini. Jadi semua bagus lah. Tapi coba gimana rasanya kalau dicampur semua, ada kecap manis, kecap asin, ada gula, ada ini. Ya seperti itu, gado-gado gitu di kulit jadinya. Benar, jadi ya, dan bahkan itu kadang menimbulkan masalah. Jadi terutama pada yang sekarang ini yang sering main skincarean itu adalah anak-anak yang biasanya di bawah 20 tahun. Benar, karena mereka itu kan usianya masih kecil, jadi mereka tuh lagi banyak jerawatan, bukan hanya labil ya. Maksudnya mereka tuh lagi banyak masalahnya jerawatan berminyak. Kalau orang lagi jerawatan berminyak, itu jangan terlalu macam-macam diisi sebenarnya. Jadi fokus saja pada bahan-bahan mengeksfoliasi, mencegah. Kalau pakai sunscreen tuh wajib, jadi emang bentuk melindungi sinar, bersihin wajah tuh wajib. Nah, tapi yang lain-lain yang terlalu berlebihan itu jangan dulu. Ada saatnya pakai obatin jerawatnya dulu deh kalau udah bagus ya. Karena selalu orang pengennya macam-macam, no. Jadi misalnya jerawatnya parah, dok nggak bisa mungkin dia nggak nanya ya, bahkan dia nanya, saya juga pengen glowing nih, saya juga pengen ini nih, jadi kalian dok, kalian. Iya itu dah, jadi itu yang bikin jadinya bermasalah, itu yang sering jadi jadi nggak boleh ya dok, harus satu-satu ya dok. Iya Cuma dok, ini dok, ini yang juga jadi problem dok. Mungkin tadi nyambung yang tadi ya dok, bukan cuman misalnya mau menyelesaikan masalah dalam satu waktu sekalian. Ada juga yang gini nih dok, mau jadi lebih bagus mana sih? Kadang-kadang kan kita beli satu merek sama semua, tapi ada juga yang misalnya campur-campur dok mereknya. Kan skincare kan macam-macam ya dok ya. Campur semua, campur aduk gitulah dok. Misalnya ininya pakai pembersihnya pakai ini, terus habis itu serumnya pakai ini, terus nanti habis itu serum yang satunya pakai ini, terus habis itu nanti sunblocknya pakai ini, ininya pakai ini, ininya pakai ini. Itu ada ininya nggak sih dok? Ada dampaknya nggak sih dok? Kan kita nggak tahu juga ya dok ya untuk kulit kita ya dok ya. Nah, jadi sekarang kalau di tren skincare sekarang nih emang ada fenomena kayak gitu. Dulu orang karena nggak ngerti isinya,
pokoknya satu paket jerawat, ambil paket-paketan. Nah, jadi pakainya yang penting ini paket jerawat, ini paket flek, ini paket macam-macam. Nah, itu udah langsung pakai. Tapi kalau sekarang, karena ngerti bahannya, ngerti kandungannya, orang-orang tuh sekarang nggak suka yang jadi paketan gitu. Saya pengen, oh pembersih saya sukanya ini, karena dia mengandung ini. Jadi trennya seperti itu. Dia pakai serum yang ini, karena dia fungsi vitamin. Kalau sudah ngerti kayak gitu, sebenarnya nggak masalah. Asal, jangan bahannya double. Jadi misalnya Oh brand gitu. A, jadi brand A itu misalnya sabun, brand B ternyata sabun yang ada kandungannya hampir sama. Kemudian serumnya pun ternyata terlalu over gitu loh. Jadi yang dosis-dosisnya itu yang perlu disesuaikan aja. Nah, kalau mereknya itu nggak masalah sebenarnya. Yang penting fungsinya berbeda. Kadang untuk ngangkat sel kulit mati itu ada vitamin C, retinol, kayak itu ada bahan-bahan seperti itu. Kalau dia double ternyata merek lain ternyata ada kandungan yang sama seperti itu. Nah, itu Emang kalau kalau double double gitu dampaknya apa sih, Dok? iritasi aja, iritasi kayak Oh, tadi itu, iritasi yang kemudian itu merah kering cuman gitu doang no, intinya. Kemudian kalau dia kalau dia apa namanya kayak sunscreen kadang terlalu berlebihan, ada macam-macam lagi kandungannya sama-sama tuh kadang terlalu nyumbat pori-pori malahan bikin jerawat. Nah itu aja sih yang perlu diperhatikan. Merek boleh, nggak ada pantangan tuh macam-macam, yang penting sudah mulai pinter tahu ingredient, tahu juga kondisi kulitnya. gitu, Dok. Jadi anu juga ya, tak kenal maka tak sayang gitu ternyata juga benar ya di skincarean ini ya, Dok ya. Harus Iya. kenal kulitnya dulu, kenal produknya, maka kita baru bisa sayang sama produk itu ya, Dok ya. Tapi Dok, tentu ini yang nonton semuanya nih pasti pengen dapat tips nih dari Dokter Dharma berkaitan mengenai skincare yang aman dan juga tepat buat kulit mereka. Oke, tipsnya yang pertama itu kalau saya selalu mulai dari kulit. Jadi jangan dulu mulai dari skincare, mulai dari kulit. Pertama tahu tipe kulit. Jadi tahu tipe kulitnya kayak mana nih? Artinya dibersihkan semua wajahnya, diliatin. Artinya bukan lagi habis dibersihkan banget ya. Jadi udah mulai normal kulitnya, kemudian diliatin ini tipe kulitnya apa. Jadi kenali tipe kulit. Yang kedua tuh kenali kondisi kulit yang saat ini. Jadi maksudnya apakah dia lagi kering nggak? Karena kita nggak tahu kemarin-kemarin habis pakai apa, aktivitasnya apa habis panas-panasan atau itu akan berbeda banget kondisinya. Cuaca dingin, panas itu kadang berbeda no. Jadi kalau kondisi Oh iya, kalau cuaca dingin itu bisa berpengaruh. Jadi kalau kondisi dingin tuh kadang kulitnya tambah kering. Nah itu kondisi kulit saat ini itu yang benar-benar dicek dulu apakah seperti apa. Nah kemudian baru mulai pilih ingredient yang sesuai dengan masalah kulitnya. Jadi kalau emang kulitnya itu bermasalah, artinya dia misalnya jerawatnya parah, itu nggak perlu mulai yang pelan-pelan. Jadi harus kalau emang harus segera butuh obat, ya obat dulu langsung diberikan. Jadi sesuaikan seperti itu. Kemudian skincare itu kembali yang tidak hanya yang aman. Kalau aman tuh cukup hanya ada label BPOM itu sudah aman, tapi harus yang tepat. Jadi tepat tuh artinya bahan yang ingredient sesuai dengan jenis masalah kulitnya gitu. Dan yang terakhir itu adalah kalau jenis penyakitnya apa namanya jerawatnya atau masalah kulitnya itu ringan, itu boleh skincare. Tapi kalau sudah berat itu wajib ke dokter. Jadi jangan dipaksakan. Seringkali seperti itu soalnya. Jadi kalau sudah parah-parahnya baru ke dokter. Kalau dari awal sudah tahu ini adalah jenis yang berat, itu harus dari awal pun ke dokter. Karena kalau bermasalah, contoh kayak jerawat ya, kalau sudah kadung dipencet-pencet, akhirnya sampai bopeng-bopeng, itu ngobatinya sama susah kayak banget. Benar nggak bisa? Iya, kalau iya. udah nanti nyesel loh. Kalau terutama kalau lagi merah-merah, meradang, kemudian dipencetin, nah itu pecah, itu jadi bolong-bolong itu akan susah banget untuk dihilangin. Iya, 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 lebih susah dan lebih mahal ya, Dok ya, karena harus perawatannya macam-macam ya, Dok ya. Cuman tangan Iya. ini emang kadang-kadang ya, Dok ya. Dok, ini kalau misalnya mau tanya sama dokter kemana dong berarti nih? Tadi kan belum dijawab sama dokter, saya baru ngomongnya ke Bali doang, Dok. Ke tanya di ID Dam aja, nanti kita bisa chat di Nah, situ, kan nanti bisa di harus DM di dokter yang sana. ngomong biar semuanya Hmm. denger gitu loh, Dok. Kalau saya ngomong kan gak afdol, kalau dokter yang ngomong itu kan makin afdol gitu loh, Dok, maksudnya, Dok.
Iya. Langsung ya Nanti geng di DM ke di sini ID bisa. Iya. Derms ya. Nanti langsung bisa DM Iya. ke ID Derms. Atau kalau mau ceki-ceki dermatologis yang lainnya, bisa langsung ke perdoski.id. Di sana bisa cek semuanya, dokter kulit ada di situ. Mau yang estetik, Tuh. mau yang kulit kelamin, semuanya ada ya dok ya. Iya. Dok, ada Iya. pesan dok bagaimana mencintai kulit sejak dini, silakan. Oke, mencintai kulit sejak dini itu yang pertama itu pesannya adalah rawatlah kulit dari dini. Jadi maksudnya kalau kondisinya sudah parah, sudah obatnya akan lebih mahal. Tapi kalau kulitnya itu masih awal, masih sehat, Tuhan tuh udah pintar buatnya kok. Jadi Tuhan sudah pintar buat kulit kita. Kita perlu jaga saja. Kalau dia kering dilembabin, kalau dia berminyak dikeringin, dijaga kondisinya. Jadi perlindungannya akan maksimal. Jadi perlu dijaga, dirawat sejak awal. Karena sekarang kan tambah usia, kemudian tambah ada polusi-polusi, jadi polusi udara dan lain-lain itu bisa merusak kulit, jadi penuaan dini. Jadi kalau nggak pengen penuaan dini, wajib dirawat dari sejak awal. Gunakan sunscreen dan skincare lainnya. Jadi Gitu. gitu ya teman-teman semuanya, sahabat ID Derms dan juga teman-temannya Brigita Manohara yang lagi ikut live kali ini. Kalau yang namanya skincare itu banyak macamnya memang, tapi pilihlah yang aman dan tepat seperti yang tadi disampaikan oleh Dokter Dharma. Karena kalau salah pilih, nanti dampaknya jangka panjang, bisa kemana-mana kalau Dokter Dharma tadi sampaikan. Salah pilih yang kita nggak tahu niatnya pengen cepet cantik ternyata mengandung merkuri malah ngerusak organ kita kan nggak mau juga kan ya maunya cantik. Nah oleh karenanya baik-baik dibaca dulu kalau perlu konsultasi dulu ke ID Derm gitu ya itu banyak dokternya termasuk ada dokter Dharma ada dokter Sandy ada dokter Ida ada dokter Inga semuanya ada dokternya yang memang berpengalaman benar ya dok ya bisa Iya, iya. tanya-tanya di situ semuanya. Bisa dicek di DM pasti dibalas dengan baik dan ramah daripada terjerumus nanti kulitnya rusak teman-teman. Karena kulit itu memang harus dijaga ini adalah aset bangsa. Cuman Brigita Manohara sedang rindu Abang Gongyo, jadi wajar berjerawat ya. Belum bertemu jadi jerawat kangen dengan Abang Gongyo. Jangan kau salahkan Brigita Manohara ya. Ini akibat belum menemukan skincare yang pas. Skincare-nya adalah ketemu Abang Gongyo. Oke Dokter Dharma, terima kasih sudah sharing sama kita. Siap, 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 Dokter siap. IGN Dharma Putra SPKK, thank you dokter udah sharing dengan kita semua, sudah menyempatkan waktunya. Paling tidak mudah-mudahan ini memberikan gambaran bagaimana perskincarean dan mudah-mudahan saja yang mendengarkan kita pada malam hari ini bisa mendapatkan manfaat, bisa memilih skincare yang aman dan tepat untuk kulit-kulit mereka dan bisa membuat Oke. kulitnya makin sehat sehingga sejak dini ini bisa merawat kulitnya agar mencegah penuaan dini tentunya cantik hingga nanti usia lanjut. Sekali lagi thank you Dokter Dharma. Terima kasih untuk semua yang ikut live dan ikuti terus ya nanti live dari ID Derms dengan tema-tema menarik lainnya. Follow terus IG-nya ID Derms dan tentunya kalau mau cek sekali lagi untuk dokter spesialis kulit kelamin dan juga estetik perdoski.id ya teman-teman nanti di sana bisa cek dermatologisnya supaya konsultasinya lebih enak dan tidak ketemu dengan dokter yang abal-abal. Thank you dokter sekali lagi happy Sunday Oke. dokter. Happy Ceki-ceki Sunday. materi-materi lainnya yang menarik di ID Derms ya teman-teman. Saya Brigita Manohara pamit. Sampai jumpa tentunya. Salam sehat selalu. Thank you, Thank Dok. you. Oke. Bye.